Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran yang dikelola telah melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Mimika. Dikatakan Kepala Bidang Perumahan, pembangunan dilakukan sejak tahun 2022 sebanyak 8 unit, tahun 2023 sebanyak 18 unit dan pembangunan lainnya di tahun 2024 yang sedang berjalan termasuk pembangunan akses jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dinas DPKPP Mimika juga menggandeng kontraktor OAP sebagai pelaksana pembangunan rumah RLH sebagai mitra pemerintah. Kita ada di distrik Kuala Kencana, Lemasa Lama, di mana setiap tahun kami ada membangun di Kuala Kencana, terutama di Kampung Lemasa. Tahun 2022 kami ada bangun dana otsus 8 unit, terus tahun 2023 kami bangun lagi 18 unit. Dan inilah contoh rumah yang kita ada bangun. Ada 18 unit yang 2023 ada berpencar di Lemasa Lama ini, dan sekarang tahun ini PU sudah mulai kerja jalannya. Seperti itu. Dan di samping kami ini adalah suatu pengusaha OAP yang kami bina dari dinas. Setiap tahun sudah 2 tahun berturut kami bina. Ya, mudah-mudahan ke depan sudah bisa mandiri, bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha non OAP, sudah punya modal, dan kami akan membina juga pengusaha-pengusaha yang lain lagi seperti itu. Nah, ini contoh ini yang pengusaha-pengusaha OAP yang kami bina kerjasama dengan dinas. Jadi begitu penentuan penerima manfaatnya itu kami berkoordinasi dengan kepala distrik dan berkoordinasi dengan anak adat setempat. Oke, siap. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, tahun 2022 ya Pak Kabit, ya. Itu 8 unit, terus untuk perubahan di 2023 itu 18 unit. Ya, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perumahan tentang progres-progres yang sudah dilakukan. Memang untuk mereka yang ada di sini, masyarakat ini itu masyarakat yang kena dampak konflik horizontal tahun 2003 dulu. Jadi Pak Kabit waktu itu sempat pasti lihat ya. Bagaimana mereka punya posisi rumah, mereka harus tempel-tempel terpal, tenda, baru mereka harus hidup di sini. Nah, saya sebagai orang atau anak dari sini melihat itu sesuatu hal yang sangat tidak manusiawi, sehingga harus lobby ke sana ke sini. Terus kami bekerja sama dengan teman-teman dengan dinas, akhirnya niat itu diterjemahkan dengan baik oleh Pak Kabid dan Pak Kadis, terus pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Dan di tempat yang sama juga Pak PJ, Pak Valentinus waktu itu sempat hadir di sini. Terus saya tunjukkan beberapa lokasi yang akan dibangun. Jadi hasil kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman dari dinas dengan saya sebagai anak yang dari sini. Dari dinas mereka sediakan bangunan, khusus untuk jalan-jalan ini niat saya sendiri, inisiatif saya sendiri untuk membuka akses-akses ini. Karena saya sudah sampaikan ke Pak Kabid dan Pak Kadis bahwa tempat ini saya akan jadikan kampung percontohan khusus untuk orang Amume. Makanya ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Sekarang progres yang kita lihat ini jalan. Ini hal yang sama juga saya sampaikan ke Pak Robert untuk bagaimana di PU, bahwa tempat yang lama mungkin tidak dilihat, baiknya harus disentuh begitu. Dan kami sangat berterima kasih progresnya sudah dijalankan dengan baik. Nah, untuk pemetaan wilayah dan lain-lain, semua mereka ikut Dena yang sudah saya gambar juga. Karena kedepannya kampung percontohan akan kami buat sini. Saya sempat bicara dengan Pak Kabid, Pak Kadis. Semoga nanti di perubahan atau induk ke depan mungkin bisa penambahan ya Pak Kabid. Kalau ada posnya akan sampaikan ke pemerintah daerah. Kami akan sampaikan. Semoga bisa disampaikan. Kan ada satu lokasi yang akan dibongkar untuk buat jalur baru juga. Saya sudah gambar itu semua dan sudah di-ACC oleh teman-teman dari PU. Memang hal yang sama pernah disampaikan ketika Pak PJ, Pak Valentinus hadir di sini dengan timnya atau rombongannya, sempat tanya masalah tanah di sini. Cuma kalau posisi tanah di sini kan posisi tanah adat. Jadi sudah aman ya? Jadi posisinya aman, sehingga waktu itu teman-teman dari dinas mau bangun aman begitu. Cuma saya tugas hanya tunjukkan lokasi-lokasinya saja begitu. Luar biasa. Jadi tinggal mereka bangun. Jadi ya luar biasa. Pak Kabid terima kasih. Lemasa sudah berubah. Dalam kesempatan tersebut, PLT Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Mimika Suharso mengatakan, di tahun ini Dinas juga sedang melakukan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana di distrik Iwaka, di mana 90 rumah terkena imbas dari bencana banjir yang terjadi. Untuk tahun ini, sebanyak 14 unit rumah bagi korban bencana sedang dalam tahap pembangunan.
Untuk tiap unit rumah layak huni bagi warga yang dibangun, sudah disiapkan dengan akses meteran listrik dan sumur bor untuk akses air bersih. Oke. Kita membangun satu unit rumah lengkap, meteran, sumur, dan tower air. Jadi masyarakat tinggal masuk untuk menikmati satu rumah yang kita bangun dan melalui dinas perumahan. Oke. Yang pemerintah daerah bangun melalui dinas perumahan. Oke. Siap. Mama, saya mewakili pemerintah daerah menyerahkan sebuah kunci rumah layak huni korban bencana di distrik Iwaka. Apa yang Mama sampaikan dengan Bapak yang sampaikan tadi, mudah-mudahan pemerintah daerah, pemerintah provinsi mendengarkan kekurangan apa yang dibutuhkan semua supaya bisa terrealisasi di tahun-tahun yang akan datang. Semoga dengan adanya kunci rumah yang saya serahkan, Mama sudah bisa tidur, tidak tidur lagi di jalan kalau banjir dan sebagainya, dan rumah ini menjadi berkat untuk keluarga di Iwaka. Amin. Sementara untuk mengecek pembangunan rumah korban bencana di distrik Iwaka. Ini tepatnya ada di belakang kita ini. Kebetulan saya didampingi Kepala Bidang Perumahan untuk sama-sama mengunjungi betul-betul bahwa kita turun lapangan melihat kondisi yang ada. Harapan kita apa yang disampaikan penerima manfaat tadi sangat baik. Kemudian untuk kelemparan yang kita sudah kasih satu rumah. Mengenai kekurangan nanti kita sampaikan ke pimpinan atau apa maunya mereka apa seperti dipenuhi kebutuhan-kebutuhan lain. Tapi pada intinya kita kasih satu unit rumah, kemudian kita berikan penerangan lampu meteran, kemudian sumur bor. Nanti untuk kekurangan saya persilakan kabit perumahan yang sebagai PPK-nya. Mungkin itu saya silakan. Oke. Baik, selamat pagi. Kami dari Dinas Perumahan izin Pak Kadis menyampaikan bahwa kita sementara ada di distrik Iwaka, kampung Iwaka untuk membangun rumah korban bencana yang terdampak. Ada sekitar 90 lebih rumah yang kena banjir, dan tahun ini kita akan membangun 14 unit rumah korban bencana. Mudah-mudahan ke depan semua akan kita bangun. Kami berharap ke pemerintah daerah supaya rumah yang kita belum bangun kita akan bangunkan. Sekali lagi kami khususnya masyarakat Iwaka minta terima kasih banyak. Mohon berkat supaya tahun depan ada bantuan-bantuan lain supaya bisa kasih ramai. Terima kasih banyak kepada pemerintah, semua pihak. Mama senang nggak dapat rumah bantuan? Saya senang sekali. Saya merasa bangga, enak. Minta banyak terima kasih. Terima kasih kepada pemerintah daerah, Mama. Saya hanya melanjutkan program Pak Bupati. Ya, saya minta terima kasih banyak itu karena rumah baru sudah ada ini dari pemerintah. Saya minta terima kasih. Bapak senang? Senang. Oke. Sebagai orang Papua. Ya, Papua. Bapak senang? Senang. Bapak mau sampaikan apa? Silakan. Ya, macam kita punya kekurangan dalam rumah itu harus lengkap itu. Tidak usah kasih setengah lagi, tapi harus lengkap. Nah, kita juga bisa menikmati dari bapak-bapak pemerintah. Saya minta banyak-banyak terima kasih. Siap. Rumah layak huni menjadi berkah.